Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalan Rea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Bersyukur di pagi ini boleh bertemu kembali dalam kasih Kristus, mengawali aktivitas kita pagi ini. Terlebih kita dipertemukan kembali dalam sapaan pagi di pagi ini dari kitab pertama Petrus pasal 3 ayat 15 hingga yang ke-16. Firman Tuhan, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka." Bapak Ibu segenap saudara jemaat Tuhan, dari 2 ayat pembacaan kita pagi ini, di ayat yang ke-15 itu berbicara tentang pertanggungjawaban tentang pengharapan kita di dalam Kristus, dan di ayat yang ke-16 itu berbicara tentang kesalehan ketika difitnah karena kebenaran. Sebagian orang berpikir bahwa membela kebenaran itu cuma melibatkan aspek substansi dan strategi, materi dikuasai dan metode yang diikuti. Yang penting hanya pengetahuan yang mendalam dan pendekatan relevan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk memberikan dan memberitakan kebenaran, juga untuk menghidupi kebenaran itu sendiri. Penginjilan dimulai dengan hati yang rendah dari hati kita. Yang terpenting bukan seberapa besar kebenaran itu, tapi bagaimana seberapa besar kita menghidupi kebenaran itu sendiri. Dan diajak untuk meyakini pengharapan kita bukan sekedar pengharapan yang abstrak, konsep yang belum terwujud atau belum terbukti. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa pembelaan bukan hanya harus rasional. Pembelaan juga harus disertai dengan kesalehan, ditekankan dalam ayat yang ke-16. Dan tidak ada ketakutan dalam kebenaran. Kita adalah milik Yesus Kristus. Itu artinya kita adalah orang yang berbahagia. Lalu di ayat yang ke-15, bahasa aslinya itu yang tentang bagaimana kita menghormati Kristus sebagai Tuhan. Ketika menghormati Tuhan, maka harus tetap mengasihi musuh. Dan hal ini ketika berbicara tentang menghormati Tuhan, maka harus mengasihi musuh. Ini sepertinya agak susah dan sulit untuk menghormati Tuhan dalam mengasihi musuh. Namun ada pengharapan yang dimaksudkan Petrus di bagian pembacaan kita pagi ini, merupakan pengharapan yang mendasari perubahan perilaku dan iman orang percaya, yakni keberhasilan Injil dalam hidup ketika mampu menghormati Tuhan dengan cara tetap mengasihi musuh. Intinya adalah kita harus senantiasa sadar dan menyadari Injil dengan serius dalam hidup, bahwa kita benar karena Allah. Jadi jangan kita menjadi batu sandungan yang pada akhirnya
mengolok-olok kebenaran, melainkan kita benar karena Allah. Mari senantiasa mempertanggungjawabkan tentang pengharapan kita dalam Kristus dan saleh ketika difitnah, dihina karena menghidupi Injil. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah kami yang maha hadir, maha kudus, maha tinggi dalam kehidupan kami. Bersama-sama di pagi ini kami datang dengan rasa syukur, hormat kami kepadamu ya Allah menghadap Engkau. Karena penyertaan perlindungan Tuhan boleh senantiasa kami alami bersama. Terima kasih firman-Mu di pagi ini boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus mempertanggungjawabkan tentang pengharapan kami di dalam Kristus, di dalam Injil, dan bagaimana kami harus menghormati Tuhan dalam kehidupan kami ketika difitnah dalam kesalehan, dan kami akan senantiasa tetap pada jalan kebenaran-Mu. Di dalamnya ya Allah Engkau senantiasa patut dimuliakan. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami semua melewati perjalanan hidup kami dengan memberikan pertolongan dengan kuasa Roh Kudus untuk senantiasa tetap menghidupi Injil. Di pagi ini sebelum memulai aktivitas kami sudah mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya firman-Mu di pagi ini boleh menolong kami untuk menjalani kehidupan kami, boleh mengubah sikap hidup kami menjadi lebih baik. Di pagi ini juga Tuhan kami senantiasa mendoakan saudara keluarga kami. Dalam limpahan syukur kami bersyukur bersama-sama atas berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Terlebih berkat kesehatan dan juga bagi beberapa keluarga kami, saudara kami yang sedang terbaring di rumah, juga di rumah sakit sedang dirawat. Bahwa kasih Tuhan senantiasa terus dilimpahkan kepada saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh, lewat keluarga, lewat para medis, lewat orang-orang yang ada di sekitar, untuk memberikan kasih Allah lewat mereka. Dan juga kami senantiasa bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu ya Allah bagi semua anggota jemaat-Mu dalam setiap aktivitasnya. Ini doa kami Tuhan dalam mengawali pagi kami hari ini. Tolong kami, mohon ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang bermohon di dalam Yesus Kristus sebagai penolong kami di dalam hidup yang senantiasa bersama-sama memberkati kami dalam menghidupi Injil. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.